Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari Nier, NPM 2341234 dari Prodi Akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama yang saya sampaikan, yaitu materi tentang Dajjal. Nah, Dajjal dalam bahasa Arab yaitu Al-Masih Ad-Dajjal adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam dan ekstatologi Kristen Ortodoks yang muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah, ujian terbesar, dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Disebutkan bahwa Dajjal akan muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama, bahkan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat bahwa orang tertipu dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Kecerdasan dan tipu muslihatnya itu membuat Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Dajjal merupakan salah satu beberapa tanda kiamat kubro, hari akhir, yang merupakan perkara gaib atau syamiat. Umat muslim al-ahlu musyana wajamah wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir zaman nantinya. Caranya, umat muslim harus meyakini sepenuhnya apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW mengenai Dajjal. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud misalnya, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Dajjal secara fisik merupakan seorang laki-laki pendek, berambut keriting, matanya buta sebelah. Dia mengaku sebagai Tuhan, sehingga membuat umat manusia kebingungan. Namun Nabi menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah, sebagaimana Dajjal. Nabi juga mengungkapkan bahwa ciri Dajjal lainnya adalah ada kata kafir di antara kedua bola matanya. Semua orang yang beriman bisa membaca kata di jidat Dajjal tersebut. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan umat yang menjumpai Dajjal agar meludahi wajahnya dan membacakan awal-awal surat Al-Kahfi. Dajjal dijelaskan Nabi Muhammad sebagai seorang yang sakti. Dia akan menguasai umat manusia. Ia bisa menghidupkan manusia setelah membunuhnya. Tetapi Nabi menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Juga tidak bisa menguasai manusia lainnya. Cobaan Dajjal yaitu membawa surga dan neraka. Neraka Dajjal adalah surga, sedangkan surganya Dajjal itu adalah neraka. Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal, hendaklah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan, sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam AS para Nabi Muhammad. Nah, 6 pengikut Dajjal pada akhir zaman. Yang pertama, kaum Yahudi. Yang kedua, setan dan jin. Yang ketiga, kaum Khawarij. Yang keempat, kaum hawa nafsu. Yang kelima, orang maksiat. Yang keenam, wanita akhir zaman. Tujuan Dajjal di bumi adalah untuk menciptakan kerusakan dan kekacauan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan keji, seperti membunuh, membakar, dan menghancurkan apa saja. Tanda-tanda kedatangan Dajjal. Ada sejumlah peristiwa menjelang kemunculan Dajjal, merangkum kitab-kitab An-Niyah fi Afatiyah wa Al-Mahim kaum Ibnu Katsir dan Al-Masyih Al-Muntazar wa Niyah Al-Alam karya Abdul Wahab Abdussalam Tawilah. Berikut beberapa tanda kedatangan Dajjal menurut hadis.
Yang pertama, manusia lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bencana kelaparan melanda manusia. Yang ketiga, terjadinya paceklik selama 3 tahun menjelang kemunculan Dajjal. Yang keempat, banyak para pendusta. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Dan yang keenam, terjadinya hura-hura. Yang ketujuh, harta melimpah. Banyak fitnah bertebaran, menurunnya agama dan ilmu merosot. Ada yang mengatakan Dajjal akan muncul ketika orang-orang yang beragama semakin dikit. Dajjal akan menyesatkan umat manusia di akhir zaman. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada menyebutkan tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Imam Ahmad dalam Musnad mengeluarkan sebuah hadis yang berisi perintah agar menjauhi Dajjal. Hadis ini berasal dari Imran bin Husain dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, siapa yang mendengarkan Dajjal, hendaklah ia menjauhinya. Dan siapa yang mendengarkan Dajjal, hendaklah ia menjauhinya. Siapa yang mendengar Dajjal, hendaklah ia menjauhinya. Seseorang yang mendatanginya dan mengiranya bahwa Dajjal itu orang mukmin, orang itu tetap bersamanya karena ia memiliki syubhat sehingga orang itu mengikutinya. Hadis riwayat Ahmad dan isnad Jahid. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.